Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa aska salawatillah wa taslimatihi ala sayyidis sadat nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihim fi iqamatil hasanat wa tarkis sayyiat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnat ijtinabi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat berharga diparingi oleh Allah, tambahan umur hari ini. Kita awali dengan salat subuh, kemudian kita rangkai dengan zikir, doa, lalu setelahnya kita manfaatkan waktu longgar kita untuk melanjutkan iktikaf. Kita isi dengan penguatan kembali pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan ini dan memberi kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kajian kita tentang fikih halal haram masuk ke tema yang ke-9. Subtemanya tentang keharaman minum khamr. Dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas keharaman mengonsumsi sejumlah makanan yang berupa atau berasal dari binatang. Itu yang disepakati, itu satu bangkai, yang kedua darah yang mengalir, yang ketiga babi, yang keempat itu binatang yang disembelih untuk selain Allah. 4 itu sepakat karena itu termaktub di dalam ayat suci Al-Quran. Selebihnya ada beda pendapat di kalangan para ulama, ya. Khusus berkenaan dengan binatang air, kalau jumhur ulama berpendapat semua binatang air itu halal. Sementara madhab Hanafi itu berpendapat hanya ikan yang halal, itu pun ikan yang tidak mati di air, tapi mati karena ditangkap atau karena terlempar keluar, terpisah dari air. Sedangkan yang berasal dari tumbuhan itu secara umum Islam tidak mengharamkannya. Jadi yang dari tumbuhan itu paling longgar, kecuali setelah
berubah menjadi khamr atau menjadi sesuatu yang membahayakan, itu baru haram. Karena itu dalam pembahasan tentang produk halal, itu kalau berasal dari nabati, tumbuhan, itu secara umum itu lolos. Ada 6 item yang kita bahas. Pertama, keharaman minum khamr itu digariskan dalam firman Allah, surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, ini yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Kalau tidak merespon ini, imannya dalam tanda tanya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya minum khamr, mengonsumsi khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, rijsun, tidak lain itu adalah rijis, perbuatan yang tergolong kotor, min amalis syaiton, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah ia, jauhilah setan itu, ya. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi jangan berkonco dengan setan, karena selalu ditegaskan di dalam Quran, setan itu musuhmu yang nyata, ya. Ini ayat merupakan ayat pamungkas berkenaan dengan khamr. Karena sebelumnya itu khamr itu belum dilarang, ya. Melarang. Di awal-awal Quran itu menyebut bahwa di antara buah-buahan itu ada kurma, wal a'nab, ada anggur, tattakhiduna minhu sakaron warizqan hasana. Quran menyebut dari buah-buah itu kamu dapat mengambil sesuatu yang memabukkan, warizqan hasana, dan dapat mengambil sesuatu ya rizki yang baik. Jadi sudah disebut potensinya. Dari buah-buahan itu bisa diambil sesuatu kemudian jadi sesuatu yang memabukkan, bisa diambil sesuatu sebagai rizki yang baik. Masih menerangkan itu. Dan ternyata nanti betul, ya, betul. Lalu setelah itu turun lagi ayat yas'alunaka anil khamri wal maisir. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan berjudi. Kul, jawab olehmu pertanyaan mereka itu, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Pada khamr dan judi itu ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaat untuk manusia. Ada manfaatnya. Cuma Quran menyatakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Nah, ini belum tegas ini. Belum tegas.
Lalu kemudian yang ketiga, baru mulai ada larangan, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan mendekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Maknanya ketika itu mabuk itu belum dilarang. Pokoknya jangan dekat-dekat waktu sholat. Baru yang puncaknya, nah ini sudah menyatakan fajtanibuhu, itu pekerjaan setan, jauhi setan itu supaya kamu beruntung. Ya, mudah-mudahan kita, keluarga, anak-anak turun diparingi oleh Allah kekuatan untuk tidak berdekat-dekat dengan setan. Salah satunya adalah ya ini, ikut setan tuh ya suka judi, suka ngundi-ngundi nasib, ingin tahu nasib pakai kartu, ngapain? Ya. Kamu tahu nasibmu itu buat apa? Quran menyatakan tidak ada satupun orang yang tahu apa yang dia peroleh besok. Mada taksibu qoda. Ya, kalau orang coba mengira-ngira. Nah, sekarang kan banyak itu ramalan-ramalan di di media sosial itu. Ya. Udah itu anggap omongan setan. Itu dalam Quran. Dalam hadis Nabi menyatakan innallaha harramal khamra, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Faman adrakathu hadhil ayah, siapa yang sudah mengetahui ayat ini, wa indahu minha syai'un, sementara dia masih punya simpenan khamr. Nah, dulu jadi sesuatu yang ya mungkin kalau sekarang ada orang nyimpen sirup, itu dulu kayak gitu, nyimpen khamr. Siapa yang masih menyimpan itu, fala yashrab, janganlah ia meminum, wala yabi, dan jangan dijual. Kemudian diterangkan bahwa setelah Rasul menyatakan begini, angkatan kaum muslimin pertama di Madinah itu fastaqbalan nas bima kana indahu minha fi tariqil Madinah fasafakuha. Orang-orang lalu membawa simpenan-simpenan khamrnya itu semua menuju ke jalan, lalu ditumpahkan di jalan-jalan. Tuh, setelah perlahan-lahan begitu mulai terbatas, akhirnya karena sudah dilarang diminum, tidak boleh dijual, mereka bawa ke jalan lalu ditumpahkan. Itu generasi pertama. Generasi kita sekarang sudah bermacam-macam. Jadi dengan demikian fatahrimul khamri, pengharaman khamr itu ulima min dinillahi qat'an, itu diketahui dari ajaran Allah itu secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Katahrimiz zina, sama dengan pengharaman zina, nggak ada orang yang ragu-ragu. Wassariqah wal qatl, serta pengharaman nyolong, mencuri, wal qatl, dan membunuh. Jadi kalau sudah bicara khamr, orang Islam itu sudah tidak ragu, iki haram atau makruh, nggak ada. Itu sudah sama dengan nyolong, zina, bunuh, itu ulima minad dini qat'an, itu diketahui dari agama ini secara pasti. Jadi tidak ada syubhat di situ. Tidak ada syubhat.
Itu nomor satu. Nomor dua, mengacu pada hadis Nabi yang menggariskan semua yang memabukkan adalah khamr. Jadi Nabi menyebut kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu adalah khamr. Nah, mengacu pada hadis ini, maka mayoritas ulama memahami bahwa khamr itu adalah minuman yang memabukkan apapun namanya, dan meskipun ia tidak terbuat dari anggur. Meskipun tidak terbuat dari anggur, terbuat dari apa saja. Kenapa ini dikaitkan dengan anggur? Ya, karena di awal-awal dulu peresan anggur itu kalau sudah muncul buihnya itu disebut khamr. Itu secara sebutan bahasa. Tapi dengan penegasan ini tidak hanya itu, apapun itu khamr. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi ada pendapat yang menyatakan itu khamr, kalau yang lain bukan. Ya. Nabid kalau yang lain. Nah, Nabi menyatakan wa man syaribal khamra fid dunya, siapa yang minum khamr di dunia sekarang ini, famata, kemudian dia mati, wa yudminuha, dia mati dalam keadaan masih menetapi minum khamr itu, sedang nyandu-nyandunya mati. Kan ada kan dulu di mana, Cicalengka dulu ada ratusan orang mabuk dan ada puluhan yang mati, kasus Cicalengka, karena yang diminum itu oplosan. Kalau sudah itu pikiran sudah tidak genah, itu campur spiritus, ya mati. Banyak anak-anak yang remaja mati. Nabi menyatakan siapa yang mati sementara dia dalam keadaan masih menetapi itu, masih sedang nyandu itu, lam yatub, dia tidak bertaubat, lam yashrabha fil akhirah, dia tidak akan dapat menikmati khamr itu nanti di akhirat. Lu apa di akhirat ada khamr? Ada. Dan itu nanti disediakan untuk yang masuk surga. Kalau yang di neraka itu ya air nanah, air panas kayak timah, pokoknya itu yang di neraka. Itu di dalam Al-Quran surah Muhammad itu digambarkan bahwa surga yang nanti disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah, di situ nyatakan fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di situ ada sungai air ghairi asin, yang airnya tidak berubah, tidak keruh, nggak kayak di kita itu kalau sudah musim hujan sungainya keruh, kalau musim kemarau sungainya bau. Dari mana itu? Dia dari kelakuan kita, sampah kita, popok dan segala macam itu oleh pengelola sampah yang tidak bertanggung jawab, itu dibuang ke sungai. Kadang kasur dibuang ke sungai. Itu orang merasa tidak sedang diperhatikan.
Padahal itu seperti kita ini seperti ada dalam panggung yang Allah perhatikan. Jadi hati-hati dengan sampah. Jangan berpikir ngirit, tidak ikut sistem pengelolaan sampah, masuk kresek, lempar. Dilemparnya kapan? Sebelum subuh sudah dilempar, nggak ada orang tahu. Di ujung sana tahu-tahu dia sudah jadi nyumpel. Plastik-plastik itu kita sudah nomor 2 di dunia setelah Cina. Sampah plastik. Ya mungkin di rumah kita bersih, tempat lain. Jika memang sedapat mungkin dari kita mulai berpikir ini supaya jangan-jangan ini menjadi penumpuk dosa, gak kroso, tahu-tahu nanti di akhir kelakuan kamu ini loh. Sebagian dari tukang kuras WC itu kadang-kadang juga tidak tanggung jawab. Mestinya dibuang di tempat yang aman, loh malah dibuang ke sungai. Parkir di jembatan tertentu, orangnya ngopi, ini selang pembuangannya ke sungai, gak ada yang tahu. Itu tersembunyi, dikira orang parkir aja. Itu nggak tanggung jawab. Sudah dapat uang, dia tidak laksanakan tugasnya untuk membuang ke tempat yang aman, lalu dia dibuang sembarangan. Jadi di akhirat nanti kita akan menikmati itu. Sebab memang di khomer itu ada sesuatu yang membuat bahagia dalam ukuran tertentu. Oke. Nomor 3. Sifat memabukkan dari minuman yang berasal dari tumbuhan adalah terkait dengan kandungan etanol. Etanol itu salah satu senyawa alkohol, disebut etil alkohol. Itu unsur-unsurnya C2H5OH. Nah, ini etil alkohol ini secara alami ada pada sejumlah tumbuhan, terutama buah dan bunganya. Ada yang namanya etanol itu di mangga ya ada, di nongko ya ada, di duren ya ada. Itu ada, dan itu membawa efek yang enak ya ke kita. Itu enak ya. Tadi itu rizkon hasanah, ada rezeki yang baik. Dan etanol itu sungguhnya jenis alkohol yang aman dikonsumsi dalam dosis yang tidak berlebih. Nah, makanya di buah-buahan itu ada etanolnya, tapi komposisinya itu komposisi yang alami, yang masih seger, itu enak. Di nanas itu enak, dibikin enak. Tapi kalau berlebih, etanol bisa menurunkan kemampuan berpikir, bisa menyebabkan kejang-kejang, bisa menyebabkan kerusakan pada hati, sampai gangguan kejiwaan yang berat. Jadi
kalau sudah dalam pengaruh ini yang berlebihan sampai ke situ, orang tidak sadar apa yang dia omongkan. Saya pernah tahu menjelang subuh dulu ada orang dekat kos-kosan itu yang diantar oleh orang lain dalam keadaan mabuk. Jadi dia sudah nyebut nama wanita, Susi mana, oh tidak terkontrol sudah dengan mabuk. Diantar, buka pintu, langsung tidur di bawah itu, ngomong aja terus. Saya dapat cerita ada orang lama jadi pejuang zaman lama, lalu dia, orang yang cerita sendiri ke saya, lalu dia benci sama temennya. Ketika terjadi perang itu, dia tidak nembak musuhnya, dia nembak temannya dari belakang, mati dia. Lalu kata dia, dalam keadaan aman, lalu minum. Nah, saat minum itu dia cerita kalau dia tembak konconya itu, akhirnya dia dihukum, ya. Hukum. Itu kalau berlebih. Nah, kandungan etanol ini bisa meningkat berseiring dengan pembusukan yang terjadi. Jadi apa-apa itu kan kemudian busuk. Ada bakteri pembusuk yang bekerja, nah itu kemudian membuat etanolnya naik. Nah, Ibnu Abbas menuturkan bahwa ketika Nabi dibuatkan nabid ini rendaman, ya, nabid kismis, ya, dibuatkan nabid, rendaman kismis itu anggur kering, ya. Itu yang ditaruh di wadah dari kulit fisiko, ya. Itu kemudian di hari pertama beliau mengkonsumsinya. Nah, itu karena siko itu wadah yang terbuat dari kulit, jadi isinya banyak. Hari pertama beliau tuang, beliau konsumsi. Hari kedua beliau konsumsi. Hari ketiga beliau konsumsi. Sore masih konsumsi. Kalau masih ada lebih sore itu beliau kasihkan ke siapa gitu. Tapi kalau enggak, maka itu beliau tumpahkan. Karena ini ada peningkatan etanol. Jadi minuman-minuman jus itu semakin lama etanolnya makin naik. Biasanya Allah kasih tanda itu rasanya berubah, mulai rotok ono kecute, itu maknanya etanolnya sudah naik. Kalau sudah keluar buihnya, nah itu ini sedang berada di puncak, berada di puncak. Nah itu sudah berbahaya. Nah, Nabi buang. Hari keempat Nabi buang. Itu nabid, ya, itu nabid. Nah, nomor 4, terkait dengan itu kemudian MUI menetapkan sesuatu minuman dihukumi masuk kategori khamr apabila kandungan etanolnya mencapai minimal 0,5%.
Jadi kalau sudah mencapai 0,5%, menurut fatwa MUI, ini fatwa tahun 2018, 3 tahun yang lalu, nomor 10, itu menyatakan itu sudah tergolong khamr kalau sudah mencapai 0,5%. Dari mana angka ini muncul? Kok tiba-tiba muncul 0,5%? Itu diilhami oleh hadis Nabi yang bicara setelah hari ketiga Nabi buang. Itu LP POM MUI, lembaga di MUI yang mendapat tugas untuk mengeluarkan sertifikasi halal, ya, untuk makanan, untuk obat, untuk kosmetik, ya. Itu melakukan penelitian, ya. Ada perasan anggur, ada perasan apel, dan ada perasan kurma. Tapi ini ditutup. Kemudian ditaruh di tempat dengan suhu 29 derajat. Kalau suhu kayak di kita ini suhu ruang yang tidak ada AC-nya, kalau di kita itu siang bisa 34, 35. Ini suhunya 29 derajat Celcius. Ya kira-kira seperti di pagi hari, tapi tidak di daerah Batu, tapi kayak di Surabaya mungkin itu sudah mulai dekat ke situ, ya. Nah itu setelah dibiarkan selama 3 hari, itu diketahui bahwa perasan anggur kandungan etanolnya itu mencapai 0,76%. Ini anggur paling tinggi. Perasan apel setelah 3 hari itu 0,32%. Kemudian perasan kurma 0,33%. Tapi ada penelitian lain yang menyebut yang perasan kurma ini setelah 3 hari itu 0,51%. Nah, mungkin yang kedua ini kondisi suhunya itu suhu biasa yang tidak dikendalikan. Suhunya suhu biasa hingga dia lebih tinggi. Kalau ini dibiarkan terbuka, akan lebih tinggi lagi. Karena banyak bakteri yang masuk dan kemudian mempercepat fermentasi. Apalagi kalau kemudian dikasih ragi. Kayak orang bikin tape itu tambah cepat. Nah itu kalau sudah capai 0,5% kata MUI itu sudah khamr. Bapak Ibu sekalian, alkohol itu sungguhnya tidak hanya etanol, ada sejumlah senyawa lain. Misalnya diantaranya itu ada yang disebut dengan metanol. Itu juga biasa disebut alkohol, ya. Kalau metanol ini boleh disebut ini alkohol yang beracun, tidak aman dikonsumsi, bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf dan organ tubuh, bisa memicu kanker. Ini biasa dipakai di laboratorium, metanol ini sebagai pelarut, anti beku, dan bahkan itu juga digunakan untuk tambahan bahan bakar. Bahkan termasuk pelarut cat. Apa namanya itu? Pelarut cat itu. Kalau orang ngasih cat di thinner. Itu kalau kena tangan kan terasa dingin, ya, dingin. Itu metanol, ya.
alkohol juga, tapi bukan etanol. Kalau etanol ini aman asalkan konsumsinya, asalkan jangan mencapai tingkat tertentu. Karena itu ada dalam makanan kita sehari-hari ada. Terus ada juga isoprofil namanya. Ini biasa untuk oles-oles. Isoprofil ini. Yang hand sanitizer itu yang populer sekarang itu alkohol, tapi yang isoprofil, atau ada juga alkohol yang etanol di situ itu. Ada dinginnya kan ya? Ada enggak itu? Ada apa enggak itu? Tapi kalau metanol itu ya ada sriwing-sriwingnya ya. Itu untuk oles-oles ya. Ini juga tidak aman dikonsumsi ya. Yang aman tadi itu yang etanol yang ada di berbagai buah-buahan itu. Oke, itu disebut khamr kalau menurut Majelis Ulama Indonesia kalau minimal mencapai setengah persen. Dan putusan Indonesia ini banyak menjadi rujukan dari berbagai lembaga halal dunia ya. Karena ini didasarkan atas penelitian, angka itu tidak ngawur ya. Kalau yang ada di luaran itu minuman beralkohol itu kan ada kelas-kelasnya itu. Kalau kelas A itu 1 sampai 5%, itu kelas A. Kalau kelas B itu 6 sampai 20%. Kalau C 21 sampai 45%. Jadi hampir separuhnya itu etanol. Tapi ini manusia ada yang suka ini, dan memang itu membuat ketagihan. Ya mudah-mudahan kita tidak sampai bersinggungan dengan itu. Yang kelima, karena Nabi menggariskan semua yang memabukkan itu haram, itu khamr, maka khamr tidak terbatas pada minuman saja, melainkan juga nabza dan atau narkoba. Nabza itu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif ya, sesuatu yang ditambahkan obat untuk ditambahkan untuk kepentingan tertentu, dan itu berbahaya tanpa batasan dosis yang sudah dihasilkan melalui berbagai penelitian. Ganja, sabu-sabu ya. Kalau ganja ini dari tanaman namanya cannabis sativa. Itu kalau ganja itu komplit itu. Bijinya iya, batangnya iya, daunnya iya, bunganya juga iya. Itu sebagian itu dijadikan makanan, sayur. Sebagian caranya itu dihisap, gak diminum. Ada yang diseduh pakai seperti teh, ya, teh ganja. Sabu-sabu itu metamfetamin ya. Ini narkoba stimulan ini. Ini membuat orang bersemangat, terus ada rasa senang ya, fly. Itu bentuknya bubuk kristal putih, tidak berbau tapi terasa pahit. Kok tahu Ustaz? Ya saya baca, bukan karena saya nyoba ya. Ini bisa ditelan, bisa dihisap, kayak rokok itu bisa disuntikkan. Jadi kalau kemudian bicaranya minum, enggak minum. Mau suntikkan kok, enggak, ini tidak minum. Nah, kalau itu kemudian dibilang enggak masuk bagian dari yang haram, nah, pokoknya Nabi bilang semua yang memabukkan.
Itu khamr. Ekstasi, ya. Ini juga efek halusinasi dan stimulan. Putau, kalau putau itu heroin, ya. Ini dari bunga opium, ya, bunga opium. Kemudian kokain itu dari daun koka, ya, ekstrak daun koka. Bentuknya bubuk juga, putih halus, itu bisa disuntikkan, bisa dihisap. Jadi itu semua bahkan efeknya lebih parah dari khamr yang yang biasa-biasa, itu bisa lebih parah ini. Lalu yang terakhir, yang keenam, terkait keharaman khamr, Nabi melaknat 10 orang yang terlibat dalam urusan khamr. Pertama itu asiroha, itu yang meras. Sekarang tidak pakai prostat, pakai mesin, ya itu pokoknya yang memproduksi. Yang kedua yang minta diperaskan, nah, yang pesen. Yang ketiga yang minum, boleh jadi yang pesen tidak minum, warungnya tidak minum, nah yang minum. Kemudian hamilah, yang bawa. Lalu yang minta dibawakan, al-mahmula ilaihi. Kemudian sakiyaha, yang menuangkan. Kalau di hotel-hotel itu kan orangnya duduk, dilihat sudah ini, buka, tambah, pakai dasi kupu-kupu, tambah. Oh ya, walaupun kayak gitu, itu Allah udah Nabi laknat. Yang menuang. Wabai'aha, yang menjual. Wa akila thamaniha, yang makan hasil penjualannya. Wal mustariyalaha, yang membeli. Wal mustarota lahu, kemudian yang minta dibelikan. Nah, pokoknya semua yang terlibat itu Allah laknat. Itu semua berkomplot dengan setan, ya, berkomplot dengan setan. Karena setan itu kerjanya cari konco, menghalang-halangi anak cucu Adam agar tidak mengikuti jalan Allah. Dia mangkel karena dicap oleh Allah sesat gara-gara tidak mau sujud. Ya. Bukan urusan sujud, ini perintah Allah, dia bangkang. Allah dia bangkang. Tidak mau taubat. Malah minta umurnya diperpanjang. Apa? Nanti engkau ya Allah akan tahu hasil kerja saya. La tajidu aktsaruhum syakirin. Nanti sebagian besar anak Adam itu engkau tidak akan mendapati mereka itu pandai bersyukur. Sebagian besarnya tidak pandai bersyukur. Ya, kita merasakan kejahatan iblis ini ada benarnya juga. 7 miliar manusia sekarang, itu yang beriman berapa? Ya, barangkali hanya 1/4-nya yang beriman. Maknanya yang lain itu nanti ngumpul sama bosnya ini. Ya, jadi, para jemaah sekalian, ini penguatan kembali, ya, supaya hadir dalam kesadaran kita, supaya bisa kita omongkan. Boleh jadi ada konco yang merasa ada bisnis itu yang, kalau dia omongkan jangan boleh jadi omongan kita lalu berpengaruh dan menghentikan dia. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.